Herzlich willkommen bei der German Schule. Freut mich, dass du dabei bist. Hier kannst du auch übrigens das Kanal abonnieren, um keine neuen Videos mehr zu verpassen. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag, viel Erfolg und viel Spaß beim Deutschlernen. Halo, kali ini kita membahas satu pelajaran berikutnya, yaitu mengenai Aufsatzkonjunktionen. Apa sih ini? Ini kalau misalnya digampangkan seperti kata hubung ya. Nah, untuk gramatik ini akan terus digunakan baik dalam tulisan maupun lisan, baik dari individu A1, A2, B1, B2 ataupun sampai C2 ya. Jadi teman-teman udah harus bisa mengenali atau udah harus bisa memahami serta menggunakan kata hubung dalam bahasa Jerman. Nah, ini sangat gampang sekali karena ini makanya adanya di individu A1 ya. Udah diperkenalkan di individu A1 supaya di level-level berikutnya bisa digunakan. Baik kalau misalnya kalian membuat surat, email, ataupun dalam berkomunikasi lisan secara langsung. Nah, ada apa aja sih untuk Hauptsätze-Konjunktion dalam bahasa Jerman ini? Ada beberapa macam. Nah, di sini kita membahas 5 macam Hauptsätze-Konjunktionen. Pertama yaitu und, oder, aber, sondern, denn. Nah, bagaimana sih penggunaan Hauptsätze-Konjunktionen ini? Oke. Und sendiri itu artinya dan. Oke, und artinya dan dalam bahasa Jerman. Kemudian, bagaimana penggunaan gramatiknya? Ini sangat gampang. Teman-teman silahkan simak video ini dengan benar-benar memahami secara keseluruhan ya. Artinya, lihat video ini sampai selesai supaya kalian bisa menggunakannya baik dalam tulisan maupun lisan. Oke, und artinya dan. Kalau misalnya ada und dalam sebuah kalimat, biasanya itu kan menghubungkan dua kalimat kan, atau sebagai tanda hubung antara kalimat satu dan kalimat dua. Nah, sekarang kita perhatikan contoh. Paul is student. Paul adalah seorang pelajar. Wohnt in München. Dia tinggal di München. Oke, ini dua kalimat. Kalimat pertama, tanda sebuah kalimat itu seperti apa sih? Ya, diakhiri dengan sebuah tanda titik. Nah, ini kalimat kedua. Paul is student, wohnt in München. Oke. Paul is student. Und Paul adalah seorang pelajar, koma, und dan wohnt in München, dan dia laki-laki tinggal di München. R-nya ini kata ganti siapa? R ini kata ganti si Paul, karena si Paul itu laki-laki. Atau Paul is student und wohnt in München. Paul adalah seorang pelajar dan tinggal di München. Nah, perbedaan dua kalimat ini seperti apa? Hanya ada dengan menggunakan tanda tanda koma ya perbedaannya. Nah, yang mana yang bisa digunakan? Boleh menggunakan kedua-duanya. Boleh menggunakan tanda koma sebelum un atau langsung dengan menggunakan un. Karena di sini koma möglich. Artinya adalah diperbolehkan menulis koma ataupun tidak gitu. Oke? Jadi un ini digunakan menghubungkan dua kalimat menjadi sebuah kalimat sambung. Seperti itu. Yang artinya un adalah dan. Oke? Nah, gramatiknya seperti apa? Setelah un itu wajib subjek. Oke? Nah, kalau kalimat kedua itu subjeknya dihilangkan. Kenapa? Karena kan udah si Paul kan. Jadi tidak perlu ada dua subjek. Boleh mengikuti kalimat pertama ataupun kalimat kedua. Dua-duanya sama-sama betul. Kalau misalnya teman-teman menggunakan kalimat kedua, berarti di sini kan nggak ada subjek kan. Udah subjeknya dihilangkan. Tapi kalau misalnya kalian membuat kalimat seperti ini contoh. Paul is student und wohnt in München. Nah, itu salah. Kenapa? Karena setelah un itu wajib subjek. Kalau misalnya kalian mengikuti subjek, kalau subjeknya berada setelah wohnt, itu salah ya. Lebih baik subjeknya dihilangkan. Kemudian
langsung dilanjutkan menggunakan verben. Seperti itu. Atau subjeknya diikuti, kemudian setelah subjek verben. Itu juga oke. Nah, sekarang itu obsesi berikutnya yaitu order. Order ini artinya atau, alternatif gitu katanya. Atau itu kan merupakan sebuah pilihan kan, kalau nggak A ya atau B gitu kan. Nah, kita lihat contohnya. Eva muss den Bus erreichen. Dan kommen Sie nicht zu spät. Ini dua kalimat karena diakhiri dengan tanda titik. Kemudian ini akan menjadi satu kalimat sambung, dimana kalau nggak seperti ini atau seperti itu. Nah, contoh, Eva muss den Bus erreichen. Erreichen itu artinya adalah Eva harus mencapai ya kalau erreichen ini. Tapi kalau dalam kalimat ini dia harus buru-buru ke busnya atau mendapatkan busnya. Dan kemudian dia akan telat gitu. Dan dia nicht zu spät artinya dia tidak telat gitu. Kalau misalnya dia erreichen otomatis dia nggak telat. Tapi kalau dia nggak erreichen atau misalnya nggak bisa tepat waktu mencapai busnya ini atau mendapatkan busnya ini, otomatis dia akan telat. Oder Sie kommt zu spät atau dia datang telat. Nah, di sini boleh menggunakan tanda koma, boleh juga enggak. Seperti contoh kalimat kedua. Sie erreicht den Bus oder kommt zu spät. Nah, ini akan menjadi dua kalimat gitu, karena order. Dia mendapatkan busnya, kalau dia nggak dapat apa? Ya dia datang telat. Seperti itu. Nah, gramatiknya seperti apa? Sama seperti setelah order, itu diikuti subjek, kalau mau subjeknya diikuti, artinya ada pengulangan subjek ya. Karena sie kata ganti dari Eva yang merupakan perempuan. Atau sie-nya dihilangkan. Artinya sie-nya dihilangkan langsung diikuti dengan verben. Oke? Kalian boleh gunakan yang bentuk pertama ataupun bentuk kedua. Sama-sama boleh dan sama-sama betul. Komanya boleh diikuti atau komanya boleh dihilangkan juga bisa. Oke? Seperti itu ya untuk penggunaan dan oder. Oke. Nah, sekarang kita akan membahas yang berikutnya yaitu aber. Kalau artinya dan, oder itu artinya atau, aber itu artinya tapi. Oke, bagaimana sih penggunaan untuk aber ini? Kita lihat contohnya. Der Professor fragt. Oke. Profesor bertanya, ini kalimat pertama. Paul weiß die Antwort nicht. Paul tidak tahu jawabannya. Nah, ini kan dua kalimat kan? Ini akan menjadi satu kalimat kalau misalnya diberikan tanda hubung aber. Contoh. Der Professor fragt, aber Paul weiß die Antwort nicht. Profesor bertanya, tapi Paul nggak tahu jawabannya. Nah, kalau misalnya ini kan jadi satu kalimat kan, karena di sini ada tanda komanya juga. Nah, kalau misalnya ini yang kita lihat ini merupakan dua kalimat. Dua kalimat ini akan menjadi satu kalimat kalau misalnya diberi tanda hubung aber, yang artinya tapi. Profesor bertanya, tapi Paul nggak tahu jawabannya. Artinya seperti itu. Nah, sama gramatiknya seperti dan oder, setelah aber ini diikuti subjek, kemudian diikuti verben. Ingat, bukan verben dulu baru subjek, tapi subjek dulu baru verben setelahnya. Oke? Nah, sekarang kita lanjut ke sondern. Sondern ini artinya melainkan. Paul wohnt nicht in Köln, wohnt in Bonn. Ini dua kalimat. Paul tidak tinggal di Köln, tapi dia tinggal di, nggak ada tapi ya di sini ya. Paul tidak tinggal di Köln, dia tinggal di Bonn. Paul wohnt nicht in Köln. Paul tidak tinggal di Köln, sondern wohnt in Bonn. Melainkan dia tinggal di Bonn. Nah, gramatiknya seperti apa? Sama. Oder, aber, sondern itu sama. Setelahnya itu diikuti subjek, kemudian baru verben. Verbennya dikonjugasikan sesuai subjek. Kemudian objek atau keterangan tempat dan waktu.
Seperti itu. Oke, sondern ini artinya melainkan. Paul tidak tinggal di Köln, melainkan dia tinggal di Bonn. Seperti itu. Gramatiknya tadi juga udah saya jelaskan. Nah, sekarang kita lanjut ke den. Den ini seperti apa sih? Begründung. Warum? Den ini sama artinya seperti weil, karena. Contoh, Eva läuft zum Bushaltestelle. Der Bus kommt in 2 Minuten. Nah, ini dua kalimat juga. Tapi dua kalimat ini akan menjadi satu kalimat kalau misalnya ada kata hubung den. Contoh, Eva läuft zur Bushaltestelle. Der Bus kommt schon. Eva jalan ke halte ya, Bushaltestelle, karena bus sudah datang. Setelah den ini juga diikuti dengan subjek atau objek, kemudian baru kata kerja atau verben. Seperti itu. Nah, jadi ini kalian bisa gunakan kalau misalnya membuat kalimat ya. Dua kalimat yang menjadi satu kalimat bisa gunakan kata hubung ini. Kemudian ini digunakan juga dalam bentuk lisan maupun dalam bentuk tulisan, baik dalam kasus akusatif, nominatif, datif, genetif ini juga digunakan. Maupun dalam menulis surat atau misalnya dalam menulis email atau dalam presentasi, diskusi, ini sangat digunakan. Jadi, di saat kalian mengenal gramatik ini, kalian udah harus sudah mampu dan mengerti penggunaan Hauptsätze Konjunktionen dalam bahasa Jerman. Seperti itu. Ini sangat mudah. Saya yakin kalian bisa untuk memahami ini karena sama seperti bahasa Indonesia ya. Tidak ada perbedaan. Kemudian kalau misalnya kalian ada pertanyaan, boleh ditanyakan melalui kolom komentar kalau misalnya kalian ada yang tidak dimengerti. Nah, ini untuk hubung eins. Artinya kalau misalnya kalian mau mengerjakan soal dengan penjelasan yang barusan saya berikan, silahkan di stop di video ini untuk bisa menyalin soalnya. Silakan salin soal-soal yang ada di hubung eins ini, kemudian dikerjakan sesuai dengan sesuai dengan kata hubung yang udah kita pelajari ini, 5 kata hubung ini. Kemudian jawabannya kalian boleh tulis di kolom komentar jika ingin saya periksa atau dicek ulang. Dalam bahasa Jerman, karena kita mempelajari bahasa asing atau bahasa kedua selain bahasa ibu kita sendiri, maka harus sering, harus rajin dalam menulis, mendengar, membaca, dan berbicara. 4 aspek itu kalau misalnya kalian ulang-ulang terus-menerus setiap hari, saya yakin kalian akan bisa fasih bahasa Jermannya. Seperti itu. Nggak usah malu, kalaupun salah, namanya belajar itu bisa dimaklumi. Nah, itu akan memudahkan kalian juga kalau misalnya kalian ingin persiapan studi ke Jerman. Atau misalnya kalian ingin program sosial ke Jerman maupun berkarir ya. Jadi sampai di Jerman nanti kalian tidak akan ada kesulitan. Sama satu lagi, usahakan juga belajar bahasa Jerman berikut dengan dialeknya. Bagaimana cara pengucapan orang Jerman berbicara. Jadi bukan dialek bahasa ibu maupun bahasa daerah di mana tempat kalian berasal atau tinggal. Seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Sering-sering menonton video dari YouTube, sering mendengarkan podcast, sering mendengarkan hören, atau sering mendengarkan hal-hal yang berhubungan dengan pengucapan bahasa Jerman. Oke? Nah, itu sangat penting sekali. Nah, kita ketemu lagi di next video dengan pembahasan materi-materi yang baru. Tetap dukung channel YouTube Jerman Schule ini karena kami akan terus memberikan atau mengedukasi materi-materi atau gramatik baru sehingga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Videonya silahkan dibagikan, jangan lupa klik tombol lonceng dan subscribe-nya dan share ke teman-teman yang membutuhkan. Sampai jumpa, saya Lili Permata. Gerne könnt ihr auch eine Bewertung dalassen, wenn ihr wollt, oder das Video mit euren Freunden teilen. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Euer German Schule.